Boleh diinformasikan Mbak Erin, ini baju siapa? Ini bajunya Lova, anak saya yang paling kecil. Baju putri beliau yang paling kecil. Itu tadi saya katakan. Udah ngasih 3 kali orang tapi diganti-ganti. Nggak pernah, belum pernah sama sekali. Belum ada pengganti, belum pernah diganti sama sekali. Barusan ini kan laporannya berarti terkait dengan konten yang ruang privasi atau konten media. Betul. Apakah laporan hari ini hanya itu atau juga somasi terhadap laporan yang dugaan penganiayaan itu? Oh, kalau somasi nanti mungkin Kang Erik pada yayasan ya. Jadi kami juga secara resmi membuatkan atau akan melayangkan segera somasi terhadap pemilik yayasan. Mungkin Kang Erik kita baca. Perlihatkan dulu nanti abang bacain. Pada intinya, somasi ini saya bacakan ya. Bahwa klien kami memiliki beberapa alat bukti yang kiranya memenuhi persyaratan menjadi suatu pembuktian secara perundang-undangan. Yang kedua, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, adapun ditemukannya dan atau dapat dilihat di media sosial melalui akun Niada Manik 7 dan di beberapa media elektronik yang kesemuanya itu pada intinya secara tegas dan jelas serta terang benderang adanya suatu kalimat dan atau suatu pernyataan yang dapat diketahui oleh khalayak publik dan atau diketahui secara umum. Demikian pula hal tersebut terkesan dapat dikatakan menggiring opini dan atau suatu narasi bahwa peristiwa tersebut benar telah terjadi. Ya. Dan ketiga itu bahwa sebagaimana pada poin 1 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya bahwa saudari dalam hal ini yang kita somasi adalah yayasan dan pemilik akunnya ya, Ibu Niada Manik itu punya, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya saudari memberikan suatu keterangan dan atau suatu pernyataan yang disandarkan dan atau diperoleh dari orang lain. Gitu. Dimaksudkan saudari tidak melihat, mendengar, mengalami, mengetahui, merasakan sendiri langsung rangkaian peristiwa tersebut atau dimaksud, baik sebelum, saat, atau sesudah dugaan tindak pidana terjadi. Seperti kemarin sudah disampaikan tuh di akunnya itu kan, bahwa seolah-olah terkesan bahwa itu sudah terjadi. Gitu. Karena klien kami sendiri istilahnya dipanggil aja belum ya, begitu ya. Gitu. Saya kira itu beberapa poin yang ada, poin yang posting. Ya, dalam tanda petik baju anak dari Bu Erin. Gitu loh. Yang saya yakin dan percaya semua ibu dan semua emak-emak juga dari Sabang sampai Merauke pasti tidak berkenan baju anaknya dipakai oleh orang lain, gitu loh. Dipakai dan diposting. Jadi saya rasa wajar menegur hal itu, gitu. Kan begitu ya? Mbak Erin, karena pemberitaan ini semakin sulit mencari, kan kabarnya juga ada yang mengatakan kalau Mbak Erin sudah diboikot dari yayasan-yayasan secara air. Nggak ada. Dari yayasan-yayasan. Ini ya. Nggak kesulitan lagi. Mbak Satu contohnya nih. Boleh diinformasikan Mbak Erin, ini baju siapa? Ini bajunya Lova, anak saya yang paling kecil. Baju putri beliau yang paling kecil. Itu tadi saya katakan. Klien kami ini Bu Erin ini itu menjalankan apa yang menjadi naluri dan nurani dari seorang ibu anak. yang saya yakin pasti didukung juga oleh ibu-ibu emak-emak Indonesia gitu loh. Bagaimana baju anaknya dipakai oleh orang lain. Dan nggak cuma sekedar itu, ini Kenzi, putra dari klien kami ya. Iya. Ini yang Dio. Ini Dio. Anak pertama iya. Yang di mana di fotonya tanpa izin dan tanpa hak dari si pemilik akun yang kami duga keras adalah seseorang yang berinisial H ya, karena di sini jelas namanya ya, nama akunnya ya. Nah, fotonya diupload di sosial media, di Facebook tanpa izin dan hak, lalu juga dengan caption, nemenin suamiku masak dulu, mana habis cukur rambutnya, gantengnya maksimal. Pertanyaan saya, apa putranya klien kami ini suaminya orang yang mau memiliki seperti akun tersebut gitu kan? Ini kan jelas dibicarakan seperti ini. Nah, gitu. Tapi dari anak-anak pernah negur langsung nggak ke hak sendiri? Ada kejadian ini. Anak saya nggak tahu, jadi saya yang tahu.
Tapi setelah ini udah heboh akhirnya gitu. Jadi ngomong ke mamahnya, Iya, gerakannya itu akhirnya ngomong ke mamahnya. Iya. Berapa lama sih? Tapi dia suka foto-foto gitu-gitu memang. Tapi anak saya cuman ya itu si mbaknya suka minta-minta saya foto gitu. Nah, ini foto. contohnya nih. Ini Oh. contohnya. Ini sudah berlangsung ya berapa lama? Dia tinggal di rumah itu udah 3 minggu, sekitar 3 minggu lah. Jadi sering minta foto, ya ganggulah privasi kita. Tapi Mbak Erin sudah pernah menasihati jangan foto. Ya itulah Dan makanya. jawabannya dia Ya dia cuman ya bu, ya bu. Makanya kan atas dasar tersebut, klien kami minta pihak yayasan bertanggung jawab untuk mengganti. Betul. Bayangin kalau Lova sendiri gimana yang bajunya dipakai itu? Bajunya sekarang gimana? Sekarang udah jadi bakar apa sih? enggak Ada. ada buat bukti Pakai atau gimana? enggak pakai lagi. Mbak Erin tadi sempat belum dijawab. Itu benar nggak ya katanya di boykot dari yayasan? Enggak sih, KDAR? enggak sih. Apa urusan? Enggak ada urusannya. Tapi sudah dapat penggalannya si Sudah, Hera ini sudah belum? ada, sudah ada. Sudah di cross check bibit bebek bobotnya. Iya, lebih hati-hati lagi sekarang. Sekarang juga penggalannya ada berapa? Ada 3. Itu pengertiannya dari yayasan yang berbeda ya. Ya, Beda. tolong dipahami dari yayasan yang lain. Ini bersama tim kuasa hukum daripada Mbak Erin untuk melaporkan seseorang yang kami duga jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak sopan, tidak pantas, bahkan cenderung membahayakan klien kami dan keluarganya, di mana orang yang kami laporkan itu memfoto, mengambil gambar, lalu juga memvideokan tanpa izin, ya, dan mengupload hasil foto-foto dan video tersebut di sosial media yang kami duga milik dia pribadi, di Facebook, ya. Adapun foto-fotonya itu nanti sebentar bisa ya, kita perlihatkan, sudah resmi laporan, ya. Nanti biar saya jelasin satu-satu bahwa alat bukti kami yang sudah kami serahkan tadi adalah bukti-bukti bahwa di mana sosial media tersebut yang kami duga milik orang yang kami laporkan ini memasang, memposting foto daripada kediaman milik klien kami, kendaraan yang juga milik klien kami, dan juga putra-putri dari klien kami. Sehingga klien kami saat ini juga khawatir karena informasi yang harusnya data-data pribadi tersebut tidak disebarluaskan atau diupload di sosial media, membuat klien kami khawatir akan keselamatan dan dari adanya kemungkinan upaya-upaya tindakan kriminal terhadap klien kami. Adapun alat buktinya, Tobi sampaikan. Ya, terima kasih rekan-rekan media semua. Hari ini kita telah melakukan laporan polisi atas terlapor dengan inisial A ya, di mana atas tindakan dan peristiwa tersebut terjadi adanya penyebarluasan berupa perlindungan data pribadi. Di mana dalam hal ini dari pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi kami dengan dugaan tindak pidana mengenai laporan Undang-Undang Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 junto pasal 67 ayat 2. Yang dimana tadi sudah kita berdiskusi dengan pihak konseling maupun SPKT bahwanya apa yang diupload, apa yang disebarluaskan, apa yang dilakukan oleh terlapor inisial H ini menyebarluaskan, mengupload foto yang mana foto tersebut adalah mobil kepemilikan dari klien kami. Oleh karena itu atas dasar peristiwa tersebut kami melakukan upaya hukum yang saat ini sedang kami lakukan proses penegakan mencari keadilan penegakan hukum atas klien kami. Karena itu kami berharap kepada pihak kepolisian untuk secara profesional menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan keadilan. Ya, silakan nanti kepada yang saudara terlapor untuk kooperatif atas peristiwa yang terjadi. Ya. Ini kita lihatkan di lapor. Jadi kita tolong di blur ya yang Data pribadinya. data pribadi klien. Alamat. Jadi sedikit Jadi sedikit menambahkan ya teman-teman sekalian bahwa di sini menyangkut undang-undang perlindungan data pribadi, di mana klien kami
dalam hal ini menyangkut hal-hal seperti yang disampaikan, salah satunya adalah tentang kendaraan yang memiliki plat Makasih. nomor, gitu. Sangat jelas ya. Oke, belok sini bang. Kiri bang, Baik bang. Makasih, Bang. kanan, kanan bang, kanan, kanan bang, kanan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.